Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya hormati Bapak, Ibu sekalian, kita bertemu lagi. Saya baru 2 hari yang lalu ceramah di sini ya. Sekarang ketemu lagi. Selasa 1 November 2022, pengajian kita yang ke-97 kali. 3 kali lagi insyaallah kita sudah mengaji 100 kali. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dan sekali-sekali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Bima qaddamat aydihim. Nanti kita jelaskan apa maksudnya itu. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Bapak Ibu sekalian, ayat yang lalu itu kan masih ingat kita ya, bahwa mereka itu berkata surga itu hanya untuk mereka. Kemudian Nabi mengatakan, kalau betul bisa kamu buktikan ucapanmu itu, berani gak kamu mati? Begitu kira-kira ya. Kemudian mereka diam, tak bisa mereka jawab. Dijawab ayat ini. Nanti di surah Al-Jumu'ah, cek lagi Pak, ada ayat yang mirip seperti ini. Tadi mau saya tulis, tapi karena padat nggak bisa lagi. Nanti baca surah Al-Jumu'ah, ketemu lagi tuh mirip. Cuma di sana bunyinya wala yatamannawnahu. Kalau di sini bukan wala yatamannawhu, dibuang nunnya. Ada tafsirnya itu, tapi nanti aja kita jelaskan. Juz 28 itu. Ini masih juz 1 ini. Kayaknya nggak sampai itu. Ustadznya pun udah nggak ada lagi. Juz 28 ini ketemu di surah Al-Jumu'ah. Dia katakan, Allah yang jawab, mereka itu tidak akan berani itu untuk mengatakan supaya mereka mati, membuktikan surga hanya untuk mereka. Walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Tidak akan berani mereka itu. Tidak usah kamu paksa wahai Muhammad. Tidak usah kamu ajak, karena mereka tidak akan berani. Itu munasabahnya. Baru kita lihat lebih jauh, Bapak Ibu sekalian. Itu kan rahasia itu. Rahasia Yahudi itu. Tapi Al-Quran membuka rahasia itu. Memang salah satu fungsi Al-Quran itu membuka rahasia manusia itu untuk dijadikan pelajaran kepada yang lain. Begitu Pak, salah satu cirinya begitu. Ada hal-hal yang tersembunyi, sesama kita di keluarga pun gak tahu, tapi Al-Quran buka itu. Misalnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Al-Quran. Istrimu itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Artinya itu salah satu tafsirnya saling tutup aib. Rupanya kalau keluarga berkelahi dan orang tahu, masalahnya bertambah rupanya itu. Kita nggak tahu itu kadang. Bahkan mertua pun tahu, bukan makin selesai itu. Bisa bertambah itu masalah. Makanya Al-Quran bilang hunna libasul lakum wa antum libasun lahum. Tutup aib mereka, kamu juga harus tutup aib istrimu, istrimu juga tutup aib. Jadi ditutup Al-Quran, rahasia kita itu dibukanya dalam rumah tangga itu. Dia juga sebut begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Populer itu ya. Laki-laki itu harus jadi pemimpin dalam keluarga.
Karena Al-Quran tahu kalau perempuan yang mimpin lebih banyak pakai perasaan. Nah, itu dia. Jadi dibukanya rahasia itu. Ini juga begitu. Masyarakat Yahudi itu tidak akan berani itu. Nah, dibukanya kan. Baru ditanya begitu. Kenapa Al-Quran bisa tahu? Karena yang menurunkan Al-Quran Tuhan yang disebut Al-Alim. Jalan pikirannya begitu, Pak. Dia yang maha mengetahui, Al-Alim. Karena dia maha mengetahui dan Al-Quran adalah kalamnya, maka wajar kalau Al-Quran sering membuka rahasia manusia untuk dijadikan pelajaran. Bahkan di ayat-ayat yang lain, jangankan fisik kita bersembunyi. Misalnya saya nggak mau mati, saya mau lari ke dalam peti besi, mati juga itu, mati itu. Aidama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Saya nggak lari ke dalam peti besi, saya mau lari sejauh-jauhnya dari sampai ke ujung dunia. Kata Al-Quran, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang setiap detik kamu lari darinya, dia yang datang kepadamu. Kan? Mulaqikum, dikejarnya kita. Jadi nggak bisa sembunyi. Nah, itu sembunyi fisik. Sembunyi batin pun nggak bisa juga. Sebelum terbetik dalam hati kita, Tuhan dah tahu itu. Nah, dia sebut dalam Al-Quran, mata yang bergerak sedikit saja untuk berkhianat, Tuhan sudah tahu itu. Nah, dia sebut ada di sini ayat surah Ghafir ya, surah ke-40 ayat ke-19 itu, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ada sebenarnya ayat yang lebih tajam dari ini. Surah Toha, ya'lamu sirra wa akhfa. Dia tahu rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Dan lagi itu. Ini ayatnya, dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada, dalam tanda kurung, di dalam dada manusia. Bayangkan Bapak Ibu, pengetahuan Allah itu sangat dalam. Apa manfaatnya ini? Kalau kita sadari ini, kita tidak berani berbuat jahat. Itu manfaatnya. Dalam sufi itu, kalau Ustaz Iqbal Irham itu menjelaskan, itu disebut dengan maqam muraqabah namanya. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mana bisa mengawasi orang? Selipok sikit udah lari dia. Dan Allah wa ma tukhfis sudur. 3 diawasinya. Pikiran manusia, perasaan manusia, tindakan manusia. Kalau manajemen nggak bisa. Orang kan nggak pernah diponis Pak di pengadilan begini. Kamu masuk penjara karena kamu berdosa. Mana ada itu? Yang ada itu, kamu masuk penjara karena kamu bersalah. Karena jangkauan kita itu lemah sebenarnya. Itu sebabnya Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Itu sifat yang pertama. Apa kata At-Tabari? Namanya lengkapnya ini Ibnu Jarir At-Tabari. Nak nikah ini, lupa dia nikah. Terlalu banyak menulis. Kalau kita sering saya bilang mau nikah lupa nulis. Ini At-Tabari ini, kalau dikali-kalikan Pak umurnya sampai dengan usia dia meninggal, dia itu menulis 10 lembar satu hari seumur hidupnya. Luar biasa Imam At-Tabari. Lajang. Banyak musuhnya juga cemburu sama dia. Cemburu karena keilmuan dia. Apa katanya? Maksud dari ayat itu bahwa orang Yahudi tidak akan berani menginginkan mati. Begini katanya, ada riwayat, hai Muhammad, sekali-sekali
mereka tidak akan pernah menginginkan kematian itu selama-lamanya. Karena mereka menyadari, ujungnya itu yang perlu, mereka adalah pendusta. Itu yang perlu ya. Apa dustanya itu? Surga hanya untuk mereka. Itu dustanya itu. Itu kata Imam At-Tabari begitu. Jadi orang, Bapak Ibu sekalian, kalau dia yakin tempat tujuan yang dituju lebih baik, dia pasti mau pindah dari tempat awal itu. Kenapa orang takut mati? Karena dia tak yakin alam kubur itu lebih terang dari kehidupan di dunia. Itu permasalahannya itu. Tidak siap dia pindah. Tapi kalau kita yakin, oh saya mati aja lah, saya pasti masuk surga. Oh cepat-cepat itu kan. Cuma kita nggak yakin. Nah, masyarakat Yahudi ini dia bohong. Kita pasti masuk surga kata. Kalau begitu mati dulu. Nggak mau dia, karena dia takut tempat yang dituju itu lebih buruk daripada yang ada di dunia. Nah, kita pun begitu itu. Oh, saya tidak jahat, tidak minum minuman keras, tidak zina. Saya siap menghadapi mati. Tapi kalau banyak masalah di dunia ini, jangankan mati, sakit aja 3 hari udah khawatir kita. Ini kemana ini nanti setelah ini? Begitu kira-kira. Jadi psikologi, kalau kita yakin tujuan yang di sana lebih baik, kita siap pindah, kita siap hijrah dari kehidupan dunia. Jadi begini Bapak Ibu, karena mereka itu bohong, sehingga mereka tidak siap mati. Kata sosiolog begini, kenapa bisa begitu masyarakat Yahudi yang ditemui Nabi Muhammad itu? Karena sejak kedatangan Nabi Muhammad, ada yang 3 terancam dari mereka itu. Ada yang 3 terancam kehidupannya. Kan mereka sudah lama di Madinah, Pak. Nah, Nabi Muhammad belum lahir, mereka sudah di situ kan? Yang 3 itu. Jadi pas Nabi datang, mereka sudah berkuasa di situ. Ada 3 kekuasaannya. 1 kekuasaan ekonomi. Itu sebabnya kalau diteliti ayat-ayat Al-Quran, cerita riba, objeknya biasanya Yahudi itu. Nanti boleh dicek Pak. Ada 1, saya kutip di situ, nanti buka surah Al-Maidah, surah ke-5, ayat ke-160 sampai 161. Masih banyak yang lain. Kenapa? Ciri khas ekonomi Yahudi itu riba. Riba itu. Nabi Muhammad membawa ajaran kalau riba itu haram, maka terancam kan? Terancam itu. Makanya dia lawan itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi itu katanya. Bukan Nabi itu. Dan ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat Yahudi ini nular juga ke Arab itu sebagian. Itu sebabnya Al-Quran turun tegas. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumus syaitan. Orang yang makan riba itu berdirinya macam berdiri setan. Begitu itu. Tegas di ayatnya. Sekarang dunia kita yang riba-riba ini pun tidak jauh-jauh itu. Sumbernya dari sana itu. Karena memang tradisi masyarakat mereka itu riba, Pak. Mau senang tapi menggandakan harta. Itu ciri khas Yahudi itu. Hedonis namanya kalau istilah kita sekarang itu. Hedonisme itu mau senang tapi nggak mau kerja, kan hebat itu. Padahal harus banting tulang kalau mau sukses itu. Ekonomi terancam karena Islam mengharamkan riba. La ta'kulur riba, kata Al-Quran. Apalagi yang terancam? Kekuasaan politik. Di sana itu sudah berdiri 3 kabilah. Kalau masih ingat dulu Pak, Qainuqa, Quraisyah, Bani Nadir. Ini kuat ini. Sudah berkuasa mereka di situ. Bahkan Arab yang ada di situ itu sering perang dibuatnya itu. Suku Aus dan Khazraj ada di situ. Tapi ketika Nabi Muhammad pindah ke sana, kekuasaan pun hilang. Kenapa? Karena Nabi itu bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi juga berfungsi menjadi kepala negara itu di situ. Kan gitu kan? Dia tidak hanya zikir di masjid, tapi dia bergerak dalam wilayah sosial. Jadi terancam kekuasaan. Baru apa lagi yang terancam?
sosial. Popularitas mereka itu turun setelah Nabi Muhammad pindah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, pecah perang Badar dan perang-perang yang lain itu, karena pengaruh mereka itu hilang dengan kehadiran Nabi Muhammad di kota Madinah. Sebenarnya dulu ada kita tafsirkan, penyebab mereka itu tak percaya kepada Nabi Muhammad bukan karena nggak tahu, kan? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan Alkitab, baik Yahudi Nasrani, kenal dengan Nabi Muhammad seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Begitu kata Al-Quran. Jadi sebabnya apa? Ini dia, hasad. Kita pun bisa itu tak mau menerima kebenaran bukan karena kita tidak yakin, tapi ada sebab-sebab lain itu. Kalau kita ikut berarti kita Yahudi juga. Itu jalan pikirannya begitu. Itulah yang harus kita ambil. Jadi dusta karena takut kehilangan ekonomi, kekuasaan, dan pengaruh sosial. Itu nampaknya Bapak Ibu sekalian. Ini dugaan saya. Boleh percaya boleh tidak ya. Tapi ada saya tulis di sini. Karena ketakutan kehilangan itu, kehilangan pengikut, gitu kan? Hilang pengikut di bidang ekonomi, hilang pengikut di bidang politik. Nah, ini lebih berbahaya lagi nih. Kalau politisi itu dapil dihitungnya itu berapa? Nah, ini mulai hilang ini, masuk Islam dan lain-lain itu. Hilang pengaruh di bidang sosial. Oh, apa yang kita lakukan ini? Kalau sudah situasi seperti ini, oh mudah, sebarkan hoax. Apa hoaxnya? Tidak akan masuk surga kecuali kita. Nah, itu hoaxnya itu. Motifnya karena dunia, bukan karena motif agama. Takut kehilangan yang tiga itu. Memang Bapak Ibu sekalian, agama ini cara yang paling enak mempengaruhi orang. Apalagi pakai ayat-ayat suci. Oh, luar biasa itu. Kita pun kalau tahun politik main itu. Perhatikan aja nanti. Yang sana takbir, sini takbir juga. Kita bingung, yang mana yang betul takbirnya ini kan? Nah, itu dari dulu begitu itu. Bukan sekarang aja. Nah, itu yang disebut orang itu jualan agama. Itu istilahnya itu. Harus hati-hati kita ini. Pokoknya Yahudi ini segala macam dibuatnya. Mulai dari riba sampai dengan menggunakan alat-alat agama untuk mempengaruhi orang supaya tidak hilang pengikut di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang agak unik dari manusia ini. Kalau dia terdesak, kita juga kena ini nanti. Dia akan pegang apapun supaya dia selamat. Itu preman itu kalau udah lapar mau nikam itu. Tikamnya itu orang. Padahal udah kenyang nyesel dia tuh. Tapi kalau sudah terdesak, ngutang pun jadi. Begitu, manusia itu begitu. Katanya kalau kita hanyut di sungai, sudah tahu kita rumput itu lembut, kita pegang juga itu. Padahal nggak mungkin kan tahan. Begitu ditulis di dalam tafsirnya itu. Bahkan kalau sudah terdesak, yang paling rawan digunakan mempengaruhi orang, agama. Terjadi dalam masyarakat kita itu untuk memuluskan kepentingan. Nah, ini dipraktekkan Yahudi itu apa contohnya? Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi kita. Nah, gitu kan? Ayat lain nanti surah Al-Maidah ada lagi tuh. Nahnu abna'ullahi wa hibba'u. Kita ini bukan mereka, bukan Nabi Muhammad, bukan umat Islam. Abna'ullah, anak-anak Tuhan. Wa hibba'u, dan kekasih-kekasih Tuhan. Padahal tadi untuk menyelamatkan komunitas itu. Itu yang kedua. Ada lagi begini Bapak Ibu. Kalau penguasa terasa otoriter, itu biasanya yang tumbuh agama dalam masyarakat itu suluk-suluk itu. Begitu itu. Karena orang mau cari tempat pelarian. Itu banyak sejarawan membuktikan itu.
ketika politik Islam lemah, itu tasawuf itu meningkat. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, terpaksa lari ke hutan, zikir di sana. Karena kalau hidup di tengah komunitas politik, kita ditindas itu. Begitu kira-kira. Ini pun mungkin Yahudi ini merasa begitu. Ini nggak bisa ini. Kalau begitu, kita pergi untuk menyelamatkan diri masing-masing. Itulah Pak, tradisi kerahiban. Ada itu kan? Rahib namanya itu. Islam tidak membolehkan itu sebenarnya. Itu sebabnya Nabi hidup di tengah masyarakat, tapi di malam hari dia khusyuk beribadah. Saya kira itu ajaran yang tepat yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Itu satu riwayat. Kemudian ada lagi. Orang Yahudi itu, kata riwayat itu dalam tafsir At-Tabari itu, bahasa Arabnya begini di tafsir itu. Asyaddu firaron minal maut. Begitu kata At-Tabari. Terjemahnya itu kira-kira orang yang paling takut dengan kematian. Begitu kira-kira terjemahnya itu. Jadi bayangkan. Dia sebut tidak akan masuk surga kecuali kita. Baru dibilang Nabi, kalau begitu kamu harus mati. Rupanya yang paling mereka takuti mati. Kan itu kan? Dibongkar dia, logikanya itu begitu. Baru ditanya, dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Bisa jadi dari sahabatnya dan juga dari Al-Quran. Itu masyarakat Yahudi itu, kalau bahasa Medannya Pak, cara ngemobnya itu begini. Gitu kira-kira itu. Itu kan? Dia ini takut ketinggian, bahwa dia manjat. Dia ini masyarakat yang paling takut mati. Coba ancam begitu. Terdiam juga. Itu kata At-Tabari, ada riwayat begitu. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah orang tidak bisa bicara, rahasianya kita dapat itu dari orang lain itu. Itu kalau dari dia nggak dapat. Tapi karena dia diam, kita tanya orang jadi dapat tuh. Orang kalau sudah diam, rahasianya begitu bongkar. Karena orang penasaran, jadi cari ke yang lain itu. Ini juga begitu. Karena masyarakat yang tidak berani, Al-Quran tampil untuk membuka rahasia itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajarannya jangan contoh ini. Itu maksudnya itu. Jangan contoh. Jangan kita bohong. Jangan menebar hoax dan lain-lain. Baru kita melangkah ke sastra Al-Quran. Di Quran itu Bapak Ibu banyak istilah-istilah. Dia sifatnya itu kiasan. Apa itu kiasan? Kata yang diungkap tapi maknanya bukan itu. Bukan itu maksudnya itu. Atau ibarat istilahnya ya. Majas, metafor. Quran banyak itu. Ada kajiannya itu khusus. Majazul Quran, majas Al-Quran, metafora Al-Quran. Coba kita lihat. Mengapa mereka tak berani mati? Karena apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka. Apa maksudnya itu kira-kira? Iya kan? Bima qaddamat aydihim, yang diperbuat oleh tangan mereka. Rupanya dulu Bapak Ibu sekalian, misalnya di masyarakat Arab itu ada orang yang sidang mau dihukum ini, mau dihukum. Nanti kawan yang lain itu ngomong itu, yang di belakang itu, haza mazanat yadaka, inilah yang dilakukan tanganmu. Dia bilang kayak gitu ke kawannya. Padahal kadang kawan dia bukan nyuri Pak, bukan nyuri, tapi saya ini membunuh. Tapi orang Arab selalu bilang yadaka, tangan. Wabima kasabat yadaka, karena usaha tanganmu. Itu kata orang Arab itu. Terakhir disebut wabima qaddamat yadaka, yang telah diperbuat oleh tanganmu. Karena Al-Quran turun di masyarakat Arab, dia ikuti Pak gaya masyarakat Arab itu. Itu sastranya begitu. Bima qaddamat aydihim, iya kan? Dari mana itu? Karena masyarakat Arab sering mengucapkan. Begini juga
dulu Fatiris samawati wal ardi, surah Fatir. Masyarakat Arab tuh bingung, apa artinya itu? Apa artinya Fatir? Tiba-tiba berjalan seorang sahabat, ada dua orang Arab bertengkar gara-gara sumur. Sumur itu. Tiba-tiba satu ngomong, ana fatortu. Aku yang buat sumur ini, itu artinya rupanya. Berarti fatirun artinya mencipta. Jadi kosakata bahasa Arab itu tahu maknanya dari syair-syair Arab. Itu juga wa fakihatan wa abba. Umar bin Khattab, apa itu abba? Setelah didengarnya orang Arab bicara, baru tahu dia artinya. Oh, itu maksudnya. Nanti kalau Bapak Ibu buka tafsir At-Tabari itu, setiap kosakata yang ganjil nyari maknanya di syair. Di syair baru ketahuan, diucapkan oleh orang. Ini satu contoh kecil ya Pak ya. Kenapa pakai bima qaddamat aydihim? Baru dianalisis oleh para ahli. Nampaknya saya kurang yakin, tapi ditulisnya begitu tafsir At-Tabari. Benar atau tidak itu? Di tubuh manusia ini yang paling besar potensinya berdosa kalau berbuat ya, tangan. Itu katanya di situ. Ini semua fisik kita ini Pak, jangan ikut hati dan pikiran ya. Yang paling banyak dosanya, potensinya untuk berdosa, tangan katanya. Saya kurang yakin itu. Tapi setelah saya baca penjelasannya begini katanya. Maksudnya itu kekuasaan. Nah, ini baru betul nih. Memang orang yang berkuasa berpotensi berdosa besar kali itu. Contoh Pak, kalau saya penguasa, saya punya intelijen, saya tahu info kan? Saya punya media, saya punya polisi, saya punya tentara. Bisa nggak saya bodohi semua rakyat ini? Gampang. Orang saya yang kendalikan. Nanti saya panggil media, buat begini ya. Nanti intelijen kasih info ke saya di mana yang berbahaya. Kan bisa kan? Ada saya teringat melihat tafsir ini, saya teringat ucapan Rocky Gerung. Iya. Itu membuat hoax paling sempurna itu adalah pemerintah. Penguasa itu. Bima qaddamat aydihim. Tadi pikiran saya melayang di situ, tapi namun saya tulis di sini kan. Nampaknya benar itu. Orang yang berkuasa tangan, dia sangat besar potensinya melakukan dosa. Kalau tidak amanah, sudahlah, bisa kita tokohi semua orang. Jadi kalau berkuasa, hati-hati, itu maksud saya. Hati-hatilah kalau sudah berkuasa. Kalau sudah tak berkuasa, biasanya enggak lagi tuh, rajin itu ke masjid itu dah. Tapi udah gemetar, ada lagi kekuasaan. Jadi sekali lagi, mari kita menghindar dari sifat-sifat ini. Mari kita hindari sifat-sifat ini. Pelajarannya begitu. Ada juga Bapak Ibu sekalian yang menafsirkannya itu dengan mengatakan mereka tahu Nabi Muhammad tapi mereka sembunyikan informasi itu. Bima qaddamat aydihim. Yang terakhir, mau saya Pak ya. Seperti biasa selalu terdesak. Saya mau dalami dulu nih kosakata yang satu ini. Dari dulu belum pernah ditafsirkan. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Gini Bapak Ibu. Kalau saya letakkan peci ini di kaki, saya namanya dalam bahasa Arab zalim namanya. Tidak adil. Iya. Kemudian ini kan minuman. Saya gunakan untuk nyiram bunga. Zalim juga itu. Zalim itu. Pokoknya asal kita letakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Dia gunakan matanya untuk melihat yang buruk, zalim. Kuncinya di situ. Tapi bisa juga begini. Saya ambil ini setengah air ini Bapak Ibu. Setengah saya minum, setengah saya gunakan nyiram orang. Zalim juga namanya. Zalim juga. Jadi tidak mesti 100% baru zalim itu. Ini kutip dari
namanya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Penulisnya Ar-Raghib Al-Asfahani. Ada terjemahnya ini sekarang buku ini. Bisa juga aturannya saya ceramah di sini habis maghrib ya. Tapi karena ada tawaran yang lebih besar, saya pergi ke sana. Zolim juga itu. Karena itu menyelewengkan waktu. Itu istilahnya itu. Jadi asal meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, baik kecil maupun besar atau setengah, apa namanya? Zolim. Bahasa kitanya apa itu ya? Aniaya barangkali. Aniaya itu. Baru kita lihat lebih jauh. Kalau saya sebut zolamtul ardo istilahnya itu kan, saya menggali tanah. Cuma orang mau dikubur di sini, saya gali di sebelahnya. Itu saya zolim namanya itu. Zolim karena tidak meletakkan sesuatu pada zolim namanya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dia juga bisa berputar dari kebenaran. Misalnya, saya harus sebut itu putih, tapi saya bilang, oh itu abu-abu. Zolim juga itu, karena memutar kebenaran. Nah, itu sebabnya, Bapak Ibu sekalian, waktu Siti Hawa, ibu kita, dengan Adam alaihissalam dan juga iblis dikeluarkan dari surga, dosanya kan variasi itu. Tidak sama kan? Ada yang mengajak, ada yang diajak, ada yang memang mempermumpuri dari awal itu. Tapi doanya apa? Rabbana, kan zolim semua kan? Padahal dosanya berbeda-beda. Sama lah dengan, balik lagi dulu ke kasus polisi itu. Itu semua tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, biarpun perannya macam-macam kan? Tidak sama semua itu. Tetap disebut dengan zolim. Zolim itu puncaknya adalah ketika manusia menduakan Tuhan. Kenapa? Karena di alam rahim dia sudah berjanji bahwa Tuhannya satu. Tiba-tiba dia ganti. Itu yang disebut dengan inna syirka la zulmun azim. Itu maksud Al-Quran itu. Syirik itulah kezoliman yang paling nyata. Kenapa itu zolim? Karena sekali lagi, kalau kamu mati, kamu kembali ke Tuhan yang itu Tuhannya itu. Innalillahi. Ke situ kamu kembali, tapi kamu sembah yang ini. Begitu kira-kira itu. Kan nggak nyambung kan? Makanya itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kepulangan yang pasti adalah mati. Kalau kita simpangkan arah pulang itu, namanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Itu juga disebut dalam Al-Quran. Waktu mereka sahabat bertanya, sesungguhnya orang yang mencampurkan amal ibadahnya dengan kezoliman tidak akan diterima. Sahabat bingung, kami semua zolim. Kan ada juga sahabat itu salah sikit-sikit kan, namanya manusia kan. Dibilang Nabi, yang dimaksud di situ yang tak boleh dicampur syirik. Kalau salah-salah sikit bisa dengan istighfar. Tapi kalau sudah syirik kamu, itulah puncak dari kezaliman. Bapak Ibu sekalian, ada juga pakar yang mengatakan zalim satu akar kata dengan zuluman. Apa itu Pak? Zuluman. Gelap. Lawannya an-nur. Karena orang yang zalim itu seolah-olah pandangannya gelap, sehingga dia tidak letakkan sesuatu pada tempatnya. Ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang setengah zalim, siapa yang zalimnya tinggi, siapa yang zalimnya rendah, wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu itu semua. Jadi mau kecil, mau setengah, mau besar, alimun bizzalimin. Jadi hati-hati, jangan berbuat khianat, jangan mengkhianati, jangan berbuat zalim, jangan aniaya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Banyak cara.
istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ketemu lagi kata zalim sebentar lagi kita jelaskan lebih dalam.